Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Zulfa, NIM 008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis usaha tani tebu. Tebu merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Lumajang yang menjadi sumber pendapatan bagi banyak petani. Namun, pada sektor usaha tani tebu sendiri, di daerah ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi produktivitas dan keberlanjutan usaha tani tebu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap kegiatan usaha tani tebu di daerah Kabupaten Lumajang. Identifikasi aspek Tritunggal usaha tani, yang pertama itu petani. Permasalahannya kurangnya generasi muda petani tebu. Dan yang kedua, minimnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik usaha tani tebu modern. Yang ketiga, rendahnya motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani tebu. Solusi mengatasi permasalahannya yaitu menarik minat generasi muda untuk melibat dalam usaha tani tebu dan meningkatkan kapasitas petani melalui program pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu memberikan intensif dan dukungan bagi petani tebu. Selanjutnya pada lahan, permasalahannya yaitu kondisi lahan yang kurang subur dan mengalami kekeringan. Permasalahan yang kedua yaitu terbatasnya ketersediaan lahan untuk memperluas area lahan tanaman tebu. Solusinya mengoptimalkan pengelolaan lahan dengan teknologi pertanian modern dan memperluas area tanaman tebu pada lahan-lahan yang tertentu. Yang terakhir yaitu pada komoditas. Permasalahannya fluktuasi harga jual tebu yang tidak stabil, rendahnya produktivitas tebu akibat serangan hama dan penyakit, dan yang terakhir kurangnya disertifikasi produk olahan tebu. Dan cara mengatasi permasalahannya yaitu menjamin harga jual tebu yang stabil dan menguntungkan bagi petani. Yang kedua, menerapkan pengendalian hama dan penyakit terhadap pengendalian hama dan penyakit yang terpadu untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, mengembangkan disertifikasi produk olahan tebu dan pemasaran yang lebih luas. Selanjutnya yaitu klasifikasi kegiatan usaha tani. Yang pertama, usaha tani perseorangan. Dalam usaha tani tebu di daerah Lumajang, sebagian besar petaninya yaitu usaha tani perseorangan, di mana petani yang skala kecil dengan luas lahannya terbatas, mereka mengelola sendiri usaha tani tebu secara mandiri. Yang kedua yaitu pola usaha tani monokultur, di mana mereka hanya menanam tebu saja pada lahannya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan produktivitas tebu dan mempermudah pengelolaan. Yang ketiga yaitu pada coraknya yaitu usaha tani komersial. Banyak petani tebu yang di Lumajang mulai beralih kepada usaha tani komersial, di mana produksi tebu diorientasikan untuk dijual dalam skala besar dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Selanjutnya, input usaha tani. Yang pertama yaitu lahan, di mana lahan ini adalah produksi utama pada usaha tani tebu. Yang kedua, lahan tani atau tenaga kerja. Yang ketiga, bibit. Yang keempat, pupuk. Yang kelima, irigasi. Yang keenam, traktor. Yang ketujuh, modal. Dan yang kedelapan, manajemen. Selanjutnya, analisis biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi yang dikeluarkan. Di sini responden mengeluarkan biaya tetap pajak lahan dan traktor, di mana pajak lahan sebesar 200.000 dan traktor sebesar 900.000 dengan total keseluruhan 11 juta.
Selanjutnya, analisis biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah produksi. Artinya jika jumlah produksi bertambah, maka biaya yang harus dikeluarkan juga ikut bertambah. Pada pada biaya variabel ini, responden mengeluarkan biaya yaitu biaya bibit, pupuk Posca, dan pupuk ZA. Yang dimana bibitnya 50 ton dengan harga 5 juta, pupuk Posca 250 kilogram dengan harga 1.240.000, pupuk ZA dengan jumlah 750 harga 3.300.000. Dengan jumlah keseluruhan yaitu 9.540.000. Di sini juga terdapat harga bibit 5 juta yang dimana bibit ini bisa dikelola dalam 3 kali panen. Analisis biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi. Biaya eksplisit harus dikeluarkan pada usaha tani tebu ini meliputi tenaga kerja tanam sebanyak sejumlah 20 orang dan harga per musimnya yaitu 3 juta. Tenaga kerja pemeliharaan 8 orang dengan harga 800.000, tenaga kerja panen 20 orang dengan harga 4 juta, traktor 1 buah dengan harga 900.000, bibit 50 ton dengan harga 5 juta, pupuk Posca 750 kg dengan harga 1.240.000 dan pupuk ZA 750 kg dengan harga 3.300.000. Dengan jumlah keseluruhan pada biaya eksplisit ini sebanyak 17.880.000. Analisis biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya yang tersembunyi atau biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan namun biaya ini tetap diperhitungkan dalam biaya usaha tani agar keuntungan yang dihasilkan yaitu menghasilkan keuntungan yang real atau keuntungan bersih. Dalam usaha tani ini mengeluarkan biaya tenaga kerja keluarga sebanyak 500.000 dan lahan 8 juta dengan harga total keseluruhan yaitu sebanyak 13 juta. Analisis penerimaan. Di sini total produksi yang dihasilkan mencapai 700 kuintal tebu di mana harga per kuintalnya yaitu sebanyak 70 kuintal, 70.000 per kuintal dan penerimaannya yaitu 49 juta. Penerimaannya yaitu adalah hasil perkalian antara harga jual dan hasil produksi. Biaya pendapatan dan keuntungan. Dalam kegiatan usaha tani ini terdapat dua biaya yang membantu untuk melancarkan kegiatan operasionalnya, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya pendapatan di sini yaitu hasil dari pengurangan antara penerimaan dengan biaya eksplisit, sedangkan pada keuntungan adalah hasil pengurangan antara pendapatan dengan biaya implisit. Kesimpulannya, pada pemaparan di atas yaitu usaha tani yang dijalankan oleh responden berdasarkan bentuk tergolong dalam jenis perseorangan dan berdasarkan polanya tergolong dalam jenis pola usaha tani monokultur dan berdasarkan coraknya tergolong dalam usaha tani komersial. Adapun rincian biaya yang dikeluarkan seperti biaya tetap dengan total pengeluaran 11 juta, biaya variabelnya 9.540 dan biaya eksplisit dengan total 17.880, biaya implisit dengan total 13 juta dengan total produksi mencapai 700 kuintal. Petani memperoleh penerimaan sebesar 49 juta dengan pendapatan mencapai 31.120 juta dan keuntungannya menyentuh pada kisaran harga 18 juta.
Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.